dibimbing oleh Allah, diutus para jundullahnya, walillahi junudus samawati wal ard, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah nanti menyertakan kita ini dengan para malaikat-malaikatnya sehingga perjalanan kita betul-betul nikmat sekali. Insyaallah. Yang kedua, I-nya ingat Allah sesering mungkin. Ini penting sekali. Waktu was manasik saya ingatkan waktu itu panjenengan punya tiket yang luar biasa, dakwatul musafir, doanya seorang musafir itu mustajabah, diijabah. Maka supaya doa kita benar-benar diijabah, entah kapan di antara diijabah itu ada 3. 1 segera, 2 sedengan, 3 long time, waktunya lama. Tapi semua ijabah. Tapi ada yang cepat, ada yang sedengan waktunya, ada yang agak lama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu panjenengan pengen doanya ijabahnya cepat, sedengan atau lambat. Tapi cepat semua. Cuman masalah waktunya aja. Nah, kita pengennya ya paling gak yang sedengan ya. Ya, kalau bisa cepat doanya cepat dikabul. Makanya apa? Kita perbanyak ingat Allah. Jadi I-nya adalah ingat Allah sesering mungkin dalam doa. Jadi sering-sering doa nanti, doa. Ya, dan doa ini, doa zikir ini akan hilang, akan sirna kalau kita nesu-nesu, marah-marah. Gak mungkin terijabah sebuah doa kalau di dalam doa itu ada marah, ada nesunya, ada jengkelnya. Nah, dan ingat rumusnya, perjalanan jauh mesti lelah. Lelah gandengannya marah. Jauh ingat. Sehingga kita harus sabar ngempetnya karena Allah. Ya. Dan harus dinikmati karena ingat Allah tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah itu jaminannya. Jadi kan kalau benar-benar disebut sebagai orang yang ingat Allah, hatinya kudu mesti tenang. Kalau ingat Allah hatinya gak tenang kok nesu-nesu, berarti itu belum masuk kriteria ingat Allah. Jadi nanti sederhana, Ustaz, gimana cara mengetahui hati saya itu sudah tenang? Atau dibalik, gimana cara mengetahui saya ini sudah termasuk orang yang sedang ingat Allah? Berarti emosinya stabil. Jadi marahnya bisa hilang, nesu-nesunya bisa hilang. Jadi lebih sabar, lebih tenang. Nah, itu baru masuk kriteria ingat Allah. Itu harus sinergi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nikmat, cash. Nah, kayaknya apa? Kesehatan, stamina, body fit, sehat lahir batin dijaga. Boten usah dibikin stres, ndak usah dibikin bingung, jangan dibikin bingung, jangan kerusu, ya, jangan tergesa-gesa, jangan khawatir, cemas. Jadi ndak usah dimasukkan itu ke dalam pikiran, apalagi alam bawah sadar sampai ngidur-ngidur, saking takutnya nggak pernah naik pesawat, misalnya, saking kecemasannya tingkat tinggi, itu mempengaruhi. Dan nanti kalau berangkat, kalau berangkat jenengan siapkan semua, jenengan tata semua, jangan sampai ada yang ketelingsut lalu baru dicari. Upayakan berangkat pagi itu mulus. Jadi di rumah apa yang harus disiapkan tinggal langsung cek, tas, dompet, buku atau apalah gitu ya. Tadi kayak obat-obatan yang sifatnya vital itu harus dibawa. Itu tolong jangan kemudian naruhnya entah di mana tiba-tiba pagi-pagi di obat. Misalnya merek Xagrip misalnya begitu. Kemerungsung. Nah, itu ngaruh Pak. Udah ngos-ngosan, bingung nyari-nyari sesuatu. Akhirnya kemudian bikin emosi. Ini tolong hal-hal yang semacam itu yang vital, yang sangat dibutuhkan itu sejak sekarang mulai dipikirkan apa yang kalau bisa masukkan dalam satu tempat sehingga tinggal langsung celep masuk sini, celep masuk sini, celep masuk sini. Gitu. Ya, gitu. Dan nanti juga mohon ketika nanti sudah dibagikan paspor, ya, paspor ini ibarat rohnya perjalanan. Ya, maka ini jangan, kadang seringkali naruh di tasnya sendiri aja kelingsut lah, karena tasnya terlalu banyak soft-softnya, terlalu banyak dompetnya. Jadi oleh karenanya nanti diingat-ingat betul, oh paspor saya nanti sama tiket saya taruh sebelah sini. Itu selama masih di pesawat ya. Jadi mulai dari paspor itu dikasihkan nanti di bandara sini Jogja, lalu dibawa kan
otomatis kan dimasukkan. Nah, dicek dulu biasanya sama petugas, dicek. Habis dicek itu nggak usah pupuk, masukkan ke tas yang biasa. Kalau misalnya di sini, misalnya ya ada tempatnya ini, oh tak taruh nomor 2 wes, berarti jangan dipindah-pindah, taruh nomor 2. Karena nanti ketika pas naik sudah di pesawat ya, itu diminta lagi tuh tiketnya mau disobek, itu tiketnya aja diambil, paspornya biarin kan, lalu sisa tiketnya ini masukkan lagi, amankan lagi, Nanti ketika turun di Singapura juga itu juga gitu, dilihatkan lagi, masukkan lagi tempat semua. Nanti nyampe di Jeddah juga gitu, dilihatkan lagi, masukkan lagi. Nah, baru nanti kalau sudah nyampe di base, turun, nanti dikumpulkan lagi oleh kami ya, oleh Mutawif, diamankan biar nanti tidak kehilangan paspor. Jadi kita kumpulin semua. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada saja itu yang ketelingsut. Nah, orang kalau udah ketelingsut bingung semenit aja Pak, itu bingungnya jadi merambah jadi 1 jam. Stresnya itu maksudnya. Nah, ini mengurangi seperti itu. Jadi penting sekali karena ini masalah psikis, ini bikin bisa gemeter, dredeg. Apalagi urusan paspor. Urusan paspor ini Masya Allah penting sekali ya. Pernah soalnya ya ada ibu-ibu lupa dia bawa buku catatan, buku tulis, dan kok ternyata paspornya itu masuk ke bukunya itu. Cari di mana ya? Waktu itu pas di Singapura, bingung dia, wah kita juga ikut kemeringat, kira hilang ini. Yang coba Bu, bukunya coba dibuka aja, jangan langsung buka, belum di tengah-tengah. Ya Allah, sujud syukur. Soalnya nanti konsekuensinya kalau paspornya telingsutnya. Ya, jadi nggak hilang tapi bikin stres beberapa menit itu juga tidak nyaman. Nah ini itu ya. Kemudian itu yang harus kita jaga ya supaya kesehatan tidak hanya sekedar fisik tapi juga pikiran kita ya. Nah, yang di rumah juga diberesin. Hal-hal yang sifatnya mungkin punya toko, diamanahkan ke siapa, punya sawah, diamanahkan ke siapa, punya kantor ya diamanahkan ke siapa. Jangan sampai nanti di sana pikirannya masih bulan urusan rumah. Itu juga bikin kacau. Apalagi dapat telepon. Itu malah bikin nggak khusyuk, nggak ikhlas, nggak karuan wes kacau. Jadi oleh karenanya ditata manajemennya itu di rumah juga, nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi monggo nanti silakan dengan akan bisa membuat itu manajemen namanya, manajemen mengatur waktu, mengatur orang, mengatur keluarga dan sebagainya. Kemudian berikutnya nikmat, M-nya nikmat. Nah, M-nya apa? Mensyukuri sepenuh hati. Ya, dengan mensyukuri inilah akan menjadi landasan bahagianya itu akan awet. Nah, jadi perjalanannya akan betul-betul kita nikmati kalau mensyukurinya itu lebih tinggi. Merasa bahwa ya Allah, saya dari sekian juta manusia Engkau mudahkan untuk bisa berangkat. Yang bisa berangkat 2 kali syukuri, lebih dalam lagi bisa 2 kali. Mungkin yang pernah berangkat sudah 3 kali, disyukuri lagi lebih dalam. Ya, semakin bisa berangkat ke tanah suci itu harus merasa banyak bersyukur. Kenapa? Karena ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih secara zahir, dipilih secara batin. Ya, gitu. Ini harus disyukur. Nah, kalau sudah syukurnya ada, sabarnya masuk, ikhlasnya masuk. Karena inti dari kesyukuran itu kebahagiaan. Nah, maka orang yang ingin ditambah nikmat, ditambah hidayah, ditambah taufik, petunjuk, bimbingan Allah, itu tidak bisa tidak. Ya, dia adalah salah satu orang yang bahagia, dan bahagia itu komponennya adalah syukur. Nah, ini ya, ini nikmat M. Kemudian yang kelima M-nya setelah M, A nikmat, A-nya apa? Amalan soleh sebaik dan sebanyak mungkin, yang manfaat, yang maslahat, menjaga senyum dan segala macam. Artinya kita akan jadi belajar menjadi suhbatus sholihin. Jadi salah satu komponen kebahagiaan perjalanan itu adalah berkumpulnya orang-orang soleh dalam perjalanan itu. Jadi kita menjadi keluarga ini bareng. Nanti yang khusus ya, khususnya yang bis 2, ya yang bis 2, saya yang bis 2, bis 1, nah ini lebih intens lagi. Nanti setelah ini kita akan terpisah jadi 2 kelompok ya. Kita akan kenalan, nanti akan saya tunjuk siapa ketua kamar ini yang paling muda. Nanti akan dibentuk grup sementara, kalau nanti sudah selesai umroh dihapus grup itu yang ketua kamar, karena di situ tugas kami adalah ngecek mulai dari kesehatannya, hari ini sehat dulu, gitu. Nanti kita tanya kepada ketua kamar, ya ketua kamar gimana, anggota kamarnya sehat, alhamdulillah. Nah, contohnya kayak grup
untuk saya ini ada ini yang Rotari sama Sakinah. Ini mana Pak Rotari dan Ibu Sakinah. Oh ini couple nih, suami istri berarti. Nah, contohnya ada hadir. Namanya juga hadir. Nggak hadir. Ada. Oh ya, oh diwakili. Suaminya mana? Oh ya, berarti nanti yang jadi ketuanya dengan ya, koordinator kamarnya ya. Atau kalau kayak suaminya, boleh nomornya yang kayak gitu contohnya. Jadi itu ya. Jadi nanti setiap ini saya dibentuk ketua kamar. Nah, kalau ketua regu jelas otomatis biasanya dipilih yang paling muda. Ada ketua regu, ada ketua kamar. Nah ini nanti sifatnya adalah kita koordinasi. Jadi non sewu kalau misalnya panjenengan dalam satu kamar niku boleh diwakili oleh ketua kamar atau langsung yang anggota kamar itu misalnya merasa sakit. Ini kalau bisa laporan. Ya misalnya karena kita dibekali oleh kantor itu obat-obatan yang sifatnya ya memang mungkin tidak lengkap tetapi cukup lah. Misalnya kayak mungkin paracetamol atau sekedar mungkin butuh balsem koyo apa itu ada ya sedia. Jadi saya bawa juga Ustaz Bagus juga bawa nanti masing-masing satu. Jadi jenengan kalau butuh obat-obat yang sekiranya karena di sana itu apotik di sana itu jenis obatnya beda. Balsem di sana itu bukannya panas tambah dingin di sana. Kita sudah pernah itu ya nyari balsem itu mumet nggak cari caplang itu nggak ada itu yang nyari balsem yang sifatnya hangat dong, balsem malah adem. Akhirnya itu tuh balsem ini beda gitu. Nyari obat tuh susah untuk nyocokkan merek itu susah. Jadi kulturnya memang beda. Jadi mungkin orang Arab karena mungkin di sana panas jadi balsemnya dingin gitu barangkali. Ya, jadi nah, oleh karena itu hal-hal yang sifatnya itu entah ini obat yang sifatnya pribadi, kalau misalnya dengan nanti juga butuh obat-obat dari kami tidak usah ragu-ragu untuk WA. Ya, untuk WA. Nah, kalau malu ya lewat ketua kamarnya. Dan apapun yang terjadi kalau ada sesuatu ya mohon nanti laporan kepada kami ya sebagai leader ya dan juga nanti ada Ustaz satunya lagi ada Ustaz Sohem ada Ustaz Mumarikan. Tapi karena kedekatan kita dibangun di sini itu kan dekat jadi nanti jangan sungkan-sungkan jangan ragu gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya ya kita perbanyak itu. Nah, itu juga bagian dari pahala itu. Ya, jadi amalan yang sifatnya manfaat, maslahat, menjaga segala macam. Nah, ini penting sekali nanti dalam perjalanan kita ini kita berusaha untuk menjadi sahabat yang soleh, gitu ya, insya Allah. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, ya, ada kesulitan kadang buka pintunya nggak bisa, gitu ya, karena pintunya pakai ini saya, gitu ya, jangan ragu-ragu untuk minta tolong. Ya, mungkin kalau yang ada yang pengalaman, ya, yang pengalaman. Kalau sudah mentok nggak bisa ya, akan hubungi kami. Kami pun nggak mentok ya nanti petugas stafnya sana hotelnya. Kalau misalnya pernah ada kuncinya itu ternyata pulsanya sudah habis bahasanya itu. Jadi kok katakanlah saya pun juga nggak suruh. Tapi ya akhirnya ya harus diserahkan ke pihak hotel. Oh maaf pulsanya belum dicas katanya. Sudah kayak gitu. Jadi tidak usah dibikin stres pokoknya. Pasti ada solusi. Nah, jangan gupuh duluan. Ini orang sama lampu ya. Gupuh duluan. Dan yang penting lagi ketika keluar dari kamar, semua keluar dari kamar kuncinya harus dibawa. Oh itu bisa. Karena kuncinya nggak dibawa nanti malah repot. Tapi kalau terlupa seperti itu, asal nggak lupa semua ya nanti tetap laporan. Nanti biasanya akan ada kunci dari staf hotel yang di sana itu biasanya ada. Oke, kemudian yang terakhir nikmat. Nah T-nya apa? T-nya ini yang paling penting sekali. Tawakal Allah. Kita tawakal kepada Allah. Keselamatan, penjagaan, perlindungan kita gantungkan semata karena Allah SWT. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika jenengan keluar dari rumah pagi-pagi jenengan nanti untuk sholat safar jenengan lakukan sebelum sholat subuh. Jenengan mau berangkat dari rumah, jenengan sholat safar 2 rakaat. Sholat safar. Bacanya apa? Ya, bacanya sebenarnya surat-surat pendek. Habis Al-Fatihah bisa surat Idza jaa nasrullah juga boleh. Di situ minta pertolongan Allah. Ya, ataupun surat Al-Ikhlas juga enggak apa-apa. Ya, itu jadi 2 rakaat sholat sunnah safar sebelum. Nah, syukur-syukur malah bisa sempat tahajud dulu, kemudian witir
ya, kemudian sholat safar, baru berangkat. Kan tadi dianjurkan sama Mas Kurniawan supaya sholat di dekat kantor ya. Itu di mana masjidnya di kantor? Oh, yang ke arah sana ya gitu. Ya, pokoknya diaturlah waktunya supaya kemudian bisa menyesuaikan waktu dan tidak merungsung lagi. Dinikmati betul ya, dan upayakan supaya waktunya tepat. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, baik. Jadi inilah kita selalu berusaha untuk menjaga tawakal kita kepada Allah ya, keselamatan, kesehatan, tapi kita juga harus ikhtiar ya, ikhtiar sebaik mungkin ya, untuk menjaga kesehatan kita dalam beberapa hari ini. Kita jaga kesehatan kita, terutama suasana pikiran kita yang tenang, yang bahagia, yang senang. Ibaratnya ini kita mau diundang oleh Allah gitu ya, jadi tamu Allah, ini kita harus senang, jangan malah dredeg. Kalau ketemu bupati dredeg orang apa-apa, cuma bupati. Ketemu presiden dredeg di situ, ini ketemu Allah harus happy, harus senang. Karena kalau dredeg itu biasanya sudah ritme jantung jadi gak enak ya, jadinya jadi kurang begitu sehatnya. Oke, baik, itu pesan saya supaya perjalanan kita nikmat. Nanti yang di base, nanti juga biasanya ada tausiah juga kita supaya perjalanan kita tips selamat. Biasanya begitu, saya kasih tips selamat di naik bis, naik kendaraan, tips selamat. Ya, tapi ya nggak apa-apa, yang ketemu di sana nanti juga akan ketemu di sana ya, insya Allah. Baik, sekarang kita akan bagi ya, oh ya, Ustadz Bagus mau nambah ya? Ustadz Bagus, baik. Monggo Ustadz Bagus, sebelum ini kita nambah. Soalnya jam 5 kita sudah harus diselesaikan karena di sini masjid yang ini dipakai untuk acara pagi sebelum ada harus. Monggo saya sampaikan kepada Ustadz Bagus mic-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukur